Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan dan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari adab berbakti kepada orang tua dan guru, dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena tanpa orang tua kita tidak akan ada dan tanpa guru kita tidak akan tahu apa-apa. Kompetensi dasar pada pelajaran kali ini yaitu menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita akan menganalisis tentang dalil nas dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian apa saja adab-adab terhadap orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga yaitu keutamaan apa yang akan kita dapatkan. Yang pertama, dalil dalam Al-Quran, yaitu salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Kemudian yang kedua yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, man ahabba ayyumadalahu fi umrihi wa ayyuzadalahu fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimahu. Yang artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad. Yaitu berdasarkan hadis tersebut, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka kita harus berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi, yaitu diantaranya dengan kerabat, dengan sanak saudara, dan dengan orang lain. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam dalil di atas yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, agar kita tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk larangan mempercayai adanya kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga kita selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia agar selalu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah ini tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Nah, yang pertama perintah kepada Allah, kemudian yang kedua berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga, nikmat yang kita peroleh paling banyak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan nikmat bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Kemudian dari orang tua, karena kita hidup dari kecil mungkin sampai sekarang masih bergantung kepada orang tua, berangkat dari kasih sayang orang tua itu, maka sepatutnya kita harus banyak berterima kasih kepada orang tua. Nah, kemudian apa saja adab-adabnya, bentuk-bentuk adab yang harus kita lakukan kepada orang tua dan guru. Nah, tentunya ada banyak yang dapat kita lakukan. Dalam kehidupan kita seharusnya kita selalu memiliki adab baik kepada orang tua maupun kepada guru. Yang pertama yaitu patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Sebagai seorang anak dan sebagai seorang siswa, kita harus selalu tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua dan guru. Namun dalam segi hal yang baik-baiknya saja. Jika itu bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak boleh mematuhinya. Nah, kita hanya boleh mematuhi orang tua dan guru, terutama harus patuh kepada orang tua. Karena orang tua yang telah berkorban, berjuang demi anaknya, memberikan kasih sayang melebihi kasih sayang kepada dirinya sendiri. Nah, terkadang ada orang tua kita rela tidak makan karena anaknya belum makan, ya, menunggu anaknya makan terlebih dulu. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang orang tua melebihi kepada kasih sayangnya diri sendiri, ya. Dan anak bagi orang tua itu adalah belahan jiwa dan harapan agar suatu saat nanti dapat menjadi anak yang sukses, yaitu sukses dalam dunia maupun sukses di akhirat. Yang kedua, kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua dan guru.
Dalam dalil surat Al-Isra tadi sudah dijelaskan di dalamnya wala tanharhuma ufin. Ya, yang artinya bahkan berkata berkata atau berkata hus itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, berkata dengan nada yang lebih tinggi kepada mereka, ya. Karena bagaimanapun juga guru adalah orang tua kita saat di madrasah yang memberikan perhatiannya kepada kita dengan memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat. Itu, jadi kita tidak boleh sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada guru. Sebisa mungkin dan memang wajib kita harus sopan santun terhadap orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha menyenangkan hati orang tua dan guru. Jadi sebisa mungkin kita berusaha membuat hati orang tua dan guru itu merasa senang. Dengan cara apa? Dan ada banyak caranya. Salah satunya yaitu dengan menunjukkan prestasi yang baik. Kemudian yang paling utama, menunjukkan bahwa kita mempunyai etika dan akhlak yang baik. Dengan seperti itu, hati orang tua dan guru kita menjadi senang. Karena memiliki anak, memiliki siswa yang berakhlak dan beretika. Kemudian yang keempat, selalu mendoakan orang tua dan guru. Tanda-tanda anak soleh adalah anak yang sering mendoakan kedua orang tuanya dan juga gurunya. Dengan mendoakan kedua orang tua dan guru, berarti kita sudah berterima kasih atas nikmat, atas segala yang telah diberikan oleh orang tua dan guru kepada kita. Karena yang dapat menolong orang tua adalah anak yang soleh dan sering mendoakan mereka. Baik ketika orang tuanya masih ada di dunia, ataupun ketika orang tuanya sudah tiada, sudah meninggal, maka yang perlu kita lakukan yaitu mendoakan keduanya. Selalu berdoa tentang yang baik-baik kepada kedua orang tua dan guru. Semoga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Nah, itu diantara bentuk-bentuk daripada adab berbakti kepada orang tua dan guru. Adapun adab lain yang harus kita lakukan kepada orang tua yaitu kita dilarang untuk durhaka, harus bersikap santun dan lain sebagainya. Begitupun terhadap guru, adab-adab kepada guru masih banyak sekali. Jika bertemu dengan guru maka kita harus mengucapkan salam, harus menyapa, dan harus senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada guru. Nah, apapun yang dilakukan oleh guru jangan sampai ada pikiran-pikiran yang buruk atau bersuuzon kepada guru. Maka ketika kita suuzon kepada guru, bisa jadi ilmu yang kita peroleh tidak akan bermanfaat. Maka sebisa mungkin selalu rendah hati, hormat, kemudian mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian dengan ikhlas kita mendapatkan teguran ataupun nasihat dari guru. Jadi guru pun memberikan nasihat kepada siswanya, itu sama saja beliau itu memberikan nasihat kepada anaknya sendiri, kepada anak kandungnya sendiri, dengan harapan yaitu siswanya dapat menjadi orang yang sukses di kemudian hari, kelak menjadi orang yang bermanfaat, beretika dan berakhlak mulia dimanapun dia berada. Adapun kalian sukses dan menjadi orang yang baik, salah satunya dengan adanya teguran dan nasihat dari guru. Kalau kalian melakukan kesalahan, maka guru akan menegur, akan memberikan nasihat agar kalian dapat berubah menjadi orang yang lebih baik. Kemudian selalu menjaga nama baik guru. Tidak boleh menjelek-jelekan guru. Itu yang merupakan salah satu kunci supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah atau keutamaan kita berbakti terhadap orang tua dan guru. Yang pertama yaitu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, tadi kepada guru, kepada orang tua harus berakhlak yang baik. Apalagi kalian yang masih sekolah, ketika akan berangkat, sebaiknya berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu, mencium tangan mereka, dan meminta doa kepada orang tua agar dalam perjalanan nanti diberikan keselamatan, dalam belajar diberikan kemudahan dan kefahaman. Nah, itu yang paling utama. Kemudian di madrasah
minta restu dan doa pula kepada guru. Minta doanya agar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang kita gunakan, kita terapkan, dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dimudahkan dalam setiap urusan, diluaskan rezeki dan diberikan umur yang panjang. Jika kita memiliki adab terhadap orang tua dan guru, insya Allah setiap urusan akan menjadi gampang dan juga dimudahkan. Sama halnya ketika kita berada dalam ruangan yang gelap. Kita tidak tahu akan berbuat apa, kita mendapatkan masalah. Ketika ada guru dan orang tua yang mengarahkan kita, itu sama seperti adanya cahaya yang datang atau yang memberikan penerangan sehingga kita tahu harus berbuat, kita harus bertindak seperti apa. Kemudian yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kalau kita memiliki adab dan etika terhadap guru, maka kita akan mudah menerima pelajaran. Jadi ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang kita miliki, kita akan tahu cara menghormati orang tua, cara menghormati orang lain. Dan dengan ilmu, masa depan akan lebih cemerlang. Dan semoga kelak akan menjadi orang yang beradab, hebat, dan bermartabat. Nah, itulah hikmah atau keutamaan jika kita memiliki adab terhadap orang tua dan guru, yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian dan dapat senantiasa berbuat baik. Baik, itu saja yang dapat disampaikan mengenai adab dan berbakti kepada orang tua dan guru. Apabila ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.